Nabi SAW menugaskan, ada orang-orang yang ditugaskan untuk menyisir. Mungkin ada barang-barang yang tertinggal atau ada orang-orang yang ketinggalan rombongan. Maka di antara yang ditugaskan, di antaranya adalah Safwan ibnu Mu'attal. Ya. Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwani radhiyallahu anhu. Ya. Akhirnya dia mendekat, dia melihat, ternyata dia kenal. Dan dia sudah pernah melihat Aisyah sebelum diturunkan ayat hijab. Dan dia kenal. Akhirnya Aisyah pun menutup mukanya, dan Safwan tidak berbicara, kata Aisyah, melainkan dengan kalimat istirja, yaitu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada keluar kalimat yang lain. Akhirnya dia mendorongkan untanya, disuruh duduk, kemudian Aisyah naik lalu jalan. Sampai di kota Madinah, karena melihat Aisyah bersama Safwan, padahal benar-benar terjaga Aisyah. Safwan tidak pernah mengajak bicara selama perjalanan, diceritakan oleh Aisyah dalam Sahih Bukhari. Hanya menyeret untanya, tidak pernah berbicara, hanya pernah bertanya di awal saja. Sampai di kota Madinah disebarkan isunya, yang diketuai oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafikin Madinah. Dia yang menyebarkan berita bahwasanya Aisyah telah berzina, dan tuduhan ini sudah dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari langit, dari atas langit yang ketujuh, kehormatan Aisyah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pembelaan itu tidak membuat orang-orang Syiah Rafidhah sadar. Justru mereka terus menukilkan perkataan atau perbuatan Abdullah bin Ubay ibn Salul, menyebarkan. Akhirnya mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, bahkan menulis dalam kitab-kitab mereka, seperti mereka mengatakan bahwasanya Aisyah adalah pezina. Ini tuduhan yang keji, sebagaimana dinukilkan dalam kitab mereka bahwasanya Aisyah adalah pezina. Demikian juga dituduh bahwasanya Aisyah adalah salah satu dari istri Nabi SAW yang meracuni Nabi SAW. Yang dituduh dalam kitab-kitab Syiah, yang meracuni Nabi SAW sehingga beliau wafat adalah Aisyah dan Hafsah. Kemudian mereka memberikan gelar yang buruk terhadap Aisyah dengan menyebutkan Ummus Syurur. Bahkan dalam satu ucapan disebut dengan Ummus Syaitan. La'anahumullah, orang-orang Syiah Rafidhah. Dan kita wajib jelaskan, dan tidak boleh kita biarkan, sekalipun ada di kalangan keluarga kita yang memiliki pemahaman demikian, wajib kita ingatkan, wajib kita jelaskan kesesatan mereka. Enggak boleh kita mengatakan enggak usah dibahas lagi, ya, lakum dinukum waliyadin, ini untuk orang kafir. Wajib kita ingatkan, wajib kita jelaskan, karena ini bentuk cinta kita kepada saudara-saudara kita. Wajib kita jelaskan tentang kesesatan mereka, agar mereka sadar bagaimana tuduhan keji terhadap manusia yang paling dicintai oleh Nabi SAW, keluarga Nabi SAW. Sementara orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi bukan dari keluarganya. Kemudian ketika mereka disebutkan, apakah rela kalian katakan istri kalian bukan keluarga? Mereka tidak mau, tidak terima kalau istrinya dikeluarkan dari lingkup keluarga mereka. Tapi kenapa mereka berani mengeluarkan istri-istri Nabi SAW keluar dari lingkup keluarga Nabi SAW? Ya. Ini bertolak belakangnya cara pikirnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang masih mau sadar di antara mereka, dan melaknat orang-orang yang sudah meninggal di antara mereka.